masih proses kenduri Bu ya di rumah. Apakah ada penahanan tiga yang sipil itu Bang? Ditahan, kabarnya ditahan di Polda Metro Jaya. Ibu, kalau untuk Ibu sendiri Bu, apakah dengan proses hukum ini Ibu sudah merasa puas atau mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan lagi? Undang-undang apa yang ingin Ibu sampaikan yang kira-kira masih terjangkau bisa dibagikan sehingga meninggalnya almarhum itu bisa Ibu merasa puas ya? Belum puas, sebab belum sidang. Belum sidang. Karena harapan Ibu yang sudah dinyatakan sama Bapak ini juga 40 itu yang sangat kami Ibu, dari keputusan TN ini sidang ini digelar untuk umum secara terbuka atau tidak, Bang? Sidang digelar secara terbuka atau tidak? Secara terbuka dan pengadilannya konstitusi. Kita kan ada ya kita lihat bahwa ini kan ada tanggapan respon sangat baik ya dari Pak Kasat Dudung untuk persidangan ini dilakukan dengan proses pendidikan koneksitas. Terus Pak Denpom Jaya juga menyampaikan bahwa sidang ini terbuka dan masyarakat Aceh semua bisa menyaksikan prosesnya. Itulah makanya aspirasi kita sangat luar biasa ya kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat Dudung dan Pak Denpom Jayanya. Ibu, harapan Ibu terkait proses hukum yang sipil bagaimana Bu? Kalau tadi kan sudah 340. Bisa menggambarkan maaf ya sosok Imam Maskur di dalam keluarga. Dia orangnya biasa, nggak ada berat-berat. Lakukannya setiap baik. Nggak ada menyuruh, nggak ada perjuangan sama lewat, nggak ada. Cuma dia anak baik. Artinya sebelum ada kejadian tidak pernah cerita. Jadi kita tambahkan kan kita juga suka bagaimana sih profilnya Imam Maskur ya di keluarga. Kita kan ngelihat hari ini juga beredar di media apa kata tetangga kiosnya Imam Maskur yang setiap hari Jumat dia tidak lupa dengan sedekahnya, dia kan belikan nasi bungkusnya. Terus kita bisa melihat dari sosok foto Imam Maskur seperti apa tuh ya. Bang, komunikasi terakhir Bang dari almarhum dengan keluarga seperti apa? Ya terakhir kan di malam itu ini sesuai apa yang disampaikan sama ibu ya. Ini biar ini aja kayak biar cepat. Ya kan beliau meminta tebusan 50 juta. Bahkan kan yang perlu kita garis bawahi di sini ketika beliau mengatakan beliau sudah nggak lama lagi, tolong disegerakan. Tapi selaku ibunda, beliau kan ngomong saya akan kirimkan uang itu. Tapi sudah tidak ada komunikasi. Beberapa hari kemudian itu berangkat ke Jakarta. Bang, satu lagi Bang, kasus ini dikait-kaitkan dengan bisnis tramadol. Apa yang mau Bang sampaikan terkait dengan kejadian ini? Kalau kita sampai sejauh ini tidak ada urusannya dengan itu. Kita fokus terhadap Imam Maskur yang mati karena dibunuh, seperti apa proses pengadilannya. Kita masih percaya. Kita dari sudut kota Indonesia hari ini datang ke Jakarta. Ibu Imam Maskur cuma meminta hukum seadil-adilnya. Jadi transparansi dalam perkara ini itu yang dapat menyembuhkan kesedihan daripada pihak keluarga. Itu saja. Jadi apapun pihak dan motif di balik ini, kita percayakan negara punya kewenangan dan bertugas untuk itu. Bukan ranahnya kami, bukan ranah ibu, ranah penyidikan, ranah polisi. Masih ada dendam lama yang sudah terlupakan. Ini menjadi hal-hal yang membuat kita tidak bisa bersahabat dengan negara terutama intinya. Jadi kita sudah fokus di situ. Tolong hari ini juga pihak-pihak lain, mungkin abangda kita ya yang ada dari Aceh, coba suara ini yang memang benar-benar memberi manfaat terhadap keluarga Imam Maskur. Abang saudaramu, Pak ya. Pilihanmu ah. Yang pertama jadi almarhum yang nomor 2. 3
4 bersaudara. 4 saudara, 2 laki-laki, 3 laki-laki saya. 3 laki dan perempuan. Almarhum yang kedua. Mungkin yang di mana dia rumah itu yang ketiga Ada ya. dia. Yang demo. Ya. Operasi ya. Dan satu lagi Bang, terima kasih juga dari keluarga almarhum yang hari ini kita mendengar kabar advokat senior yang dari Aceh di Jakarta yang tergabung di dalam perkumpulan Taman Iskandar Muda menyurati langsung kepada Presiden Bapak Jokowi untuk memberi pandangan terhadap peristiwa ini dan mereka bahkan mengawal kasus ini juga sampai tuntas. Dan itu apresiasi kita yang sangat luar biasa. Apalah segelintir kemampuan kita kuasa hukum lokal hari ini untuk berangkat ke Jakarta. Tapi alhamdulillah kita juga ngelihat hari ini tim Hotman 911 yang bukan susuku ya, mereka juga nggak kenal dengan kita, mereka juga nggak kenal dengan keluarga almarhum. Tapi sampai hari ini menjadi sekolah prioritasnya urusan Bang Hotman untuk mengawal perkara ini.